wukuf itu sendiri adalah salah satu rukun haji. Jadi kalau jamaah haji tidak wukuf, maka rukunnya tertinggal. Kalau rukun tertinggal, maka hajinya tidak sah karena rukun. Tetapi kalau wajib tertinggal, itu masih bisa di kodok atau dikenakan denda ya. Nah, oleh karena itu rukun wukuf di Arafah itu walau bagaimanapun harus diusahakan sebagai contoh ketika ada jemaah haji yang sakit, tidak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi ketika wukuf itu tetap dibawa dengan ambulan atau dengan kendaraan apa, nanti dia yang penting ada di padang Arafah. Itu namanya safari Arafah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa berkunjung ke padang Arafah di musim haji. Baik. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aksar min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimil malaikata fayaqul ma arada haula'i." Tidak ada satu hari yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sebab pada hari itu dia turun kemudian membangga-banggakan mereka di depan para malaikat seraya berfirman apa yang mereka inginkan. Nah, ini Allah mengatakan kepada mereka, atau dalam artinya malaikat suruh tanya apa hajat atau keinginan dari orang-orang yang sedang berwukuf. Nah, insya Allah akan dikabulkan. Kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah yang pahalanya akan menghapus dosa-dosa 2 tahun. Tahun yang sebelumnya dihapus, tahun yang akan datang pun dihapus kalau kita berpuasa Arafah. Ya, ini kita sekilas-sekilas saja ya karena sudah sering. Su'ilan nabiyyu an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Nabi ditanya tentang puasa pada hari Arafah, maka beliau menjawab puasa itu akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi enak banget yang kita umat Islam. Ketika berpuasa hari Arafah, setahun dosa yang lalu dihapus, setahun dosa yang akan datang sudah dihapus. Artinya bukan berarti setahun ke depan kita udah nggak ada dosa, sudah dihapus, udah berbuat maksiat aja, bukan seperti itu ya. Pemahamannya ketika kita melaksanakan puasa Arafah, kita jalankan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan dosa selama 1 tahun ke depan ya, jadi enak kita dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya, sebaik-baik doa adalah doa yang pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku katakan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan pujian, dan dialah Maha menguasai atas segala sesuatu.
Ya, ini bentuk zikir yang sangat luar biasa, di mana kita sangat dianjurkan kalau dalam sehari kita membaca berapa kali. Makanya disunahkan itu kalau subuh itu 10 kali, ya. Maghrib 10 kali. Nah, ketika kita membaca zikir ini, ya insya Allah kita akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Karena ini zikir yang isinya adalah bentuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang udhiyah atau hewan sembelihan, karena sebentar lagi kita akan berkurban. Dengar-dengar udah 5 ekor ya sapinya. Kemudian nambah lagi 5 ekor plus sudah ada 1, 2 orang kurang 3. 5 ekor kurang 3 apa 6 ekor kurang 3? 6 kurang 3, Masya Allah. Mudah-mudahan yang bisa bertambah menjadi 6 ekor. Kalau 6 ekor kan dagingnya banyak gitu. Jadi dapatnya agak banyak. Baik. Dalam menyembelih hewan, seorang muslim harus memperhatikan syarat-syarat dan adab-adabnya, terlebih dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, ini terutama panitia kurban kali ya. Ya, biar kita mengetahui hukum-hukumnya. Allah berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi." Dan jangan kamu memakan dari apa atau daging yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Nah, ini. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh pada saat menyembelih itu tidak menyebut nama Allah, tapi tetap menyembelihnya itu diniatkan karena Allah. Doa yang umum yang ketika kita menyembelih, ya, sebagaimana kita maklum, Bismillahi Allahu Akbar. Gampang banget masa menyembelih nggak dibaca. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma anharad dama wa dzukira ismullahi faqul laisa sinna wa dzufra." Sesuatu yang dialirkan darahnya dan disebutkan nama Allah, maka makanlah kecuali dengan gigi dan kuku. Ini maksudnya sesuatu yang disembelih dan menyebut nama Allah, makanlah asal nyembelihnya itu, pisaunya itu tidak terbuat dari gigi dan kuku, atau menyembelihnya bukan dengan gigi dan kuku kita. Misalnya kita menyembelih sapi ini karena kuku kita panjang-panjang gitu kan, kayak gitu, nah putus sudah sapinya, mati. Nah, nggak boleh, jadi nggak boleh pakai kuku. Atau ada yang giginya kuat gitu kan, digigit leher sapinya, jangan sampai memanjangkan darahnya, putus sudah sapi, mati. Sesuai 4 urat ininya, urat halkumnya, mar'inya, 2 pembuluh vena dan kapilernya terputus ya kan. Nah, nggak boleh, kenapa? Karena pakai gigi. Harus pakai ya pisau yang terbuat dari benda yang tidak dilarang seperti gigi, tulang, dan kuku. Diriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW, "Innallaha qad katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, wa idza zabahtum fa ahsinuz zabaha, wal yuhidda ahadukum syafratahu falyarih zabihata." Nah, ini Islam itu mengajarkan kita berbuat ihsan, ya, kepada apapun dan siapapun. Nah, ini artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, pengertiannya apa? Ada ini membunuh dengan cara yang baik, orang membunuh baik. Ini konteksnya adalah ketika berjihad.
ya berperang di jalan Allah, ketemu musuh. Nah kalau kita nggak bunuh itu musuh, kita yang dibunuh oleh musuh, namanya perang kan? Pasti kalau nggak dia yang kita bunuh, kita yang terbunuh. Nah cuma di dalam membunuh musuh yang ada di hadapan kita itu harus dengan cara yang baik. Harus sekali tebas tuh musuh mati, ya. Jangan ada musuh di depan kita, tentang kita yang menguasai, gitu kan? Tusuk dulu perutnya sebelah kiri, wah, dia tersungkur kesakitan. Tusuk pahanya, gitu kan? Tusuk paha sebelah kanannya, kemudian congkel matanya. Nah ini tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Jadi ketika umat Islam dalam kondisi berperang, berhadapan dan saling membunuh, maka harus sekali tebas musuhnya harus mati. Ya. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya makanya kita harus tahu tata cara menyembelih hewan kurban. Jangan sampai ya, kalau tadi malam tuh ada video saya tampilkan, ada tukang jaga memotong, ngegorok layar sapi nggak putus-putus sampai 3 kali ganti pisau. Nah, itu tersiksa binatangnya. Artinya di situ si penjagal tersebut ya tidak berbuat baik, bahkan hukumnya haram. Ketika kita menggunakan pisau yang tidak tajam, kemudian kita sembelih hewan tersebut nggak putus-putus lehernya, maksudnya tidak mempan gitu ya, digorok-gorok, nah itu membuat hewan tersebut tersiksa. Nah di sini agama Islam mengajarkan kepada hewan yang hendak kita sembelih saja kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Ya makanya di sini dikatakan tajamkanlah pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Jadi hewan sembelihan ini diperintahkan agar kita membuatnya senang. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam proses penyembelihan jangan sampai hewan itu merasakan penderitaan. Sebagai satu hasil penelitian bahwa hewan sembelihan kurban itu ketika disembelih, digorok lehernya dan terputus keempat uratnya itu, ya kalau kita menyembelihnya dengan teknik yang benar, itu kan hanya 3 detik hewan itu terputus 4 urat yang wajib diputuskannya itu. Dan si hewan tidak merasakan sakit sama sekali. Itu hasil penelitian. Yang meneliti siapa? Profesor dari Jerman, bukan orang Muslim yang meneliti, ya, tapi profesor dari Jerman. Dia melakukan satu penelitian penyembelihan hewan secara Islami. Ternyata dipasang alat detektor di kepala sapi itu tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali ketika dilakukan penyembelihan dengan metode Islami. Ya, dalam arti di sini pisaunya yang sangat tajam. Nah, ketika hewan itu tidak merasakan sakit, ya itu yang dikatakan kita membuat hewan itu senang ketika disembelih. Ya. Di sebagian negara non-Muslim, ya, di YouTube pernah saya lihat itu kalau tidak salah di Vietnam. Di sana cara mematikan sapi itu dengan dipukul kepala, bagian otaknya itu dengan palu yang besar sehingga sapi itu sempoyongan kemudian jatuh. Ya entah itu udah mati atau belum, datang timnya langsung diseset-seset, disayat, dipotong-potong. Jadi seperti itu. Nah hasilnya apa? Tidak ada darah yang terpancur keluar dari tubuh sapi tersebut sehingga menyebabkan darah tersebut terserap ke daging. Darah kalau sudah mati hewannya itu maka darahnya menjadi bakteri dan menjadi kuman. Jadi daging yang dimasuki atau darah yang terserap oleh daging, maka dagingnya kualitasnya buruk, ya, cepat busuk, cepat bau dan tidak layak dikonsumsi. Karena apa? Karena mengandung darah dan bakteri. Berbeda dengan penyembelihan yang disyariatkan, karena keempat urat itu harus terputus. Ketika 2 urat pembuluh darah terputus, maka hewan tersebut memancarkan darah keluar habis. Ya, darah yang mengalir
itu habis, sehingga tidak ada yang terserap atau minim sekali terserap ke daging, sehingga dagingnya tidak mengandung bakteri dan kuman yang dihasilkan dari darah yang terserap. Nah, sampai sedemikian ya dilakukan penelitian dan akhirnya disimpulkan bahwa metode penyembelihan secara Islami adalah yang terbaik. Nah, di dalam menyembelih hewan ada syarat dan adab-adab yang harus diketahui oleh setiap muslim sehingga dia bisa menyembelih hewan dengan secara syar'i. Adapun hadis yang tadi kita bacakan berkaitan dengan sembelihan, hikmahnya adalah menyebut nama Allah, mengucapkan basmalah merupakan salah satu syarat halalnya sembelihan. Kemudian menyembelih hingga keluar darah merupakan syarat halalnya penyembelihan. Perintah untuk menyembelih dengan cara yang baik dan membuat hewan merasa nyaman ketika disembelih. Nah, ini saya singgung sedikit tentang hukum qisas. Ya, kenapa di dalam ajaran Islam ketika diputuskan hukum qisas, ya, itu membalas nyawa seseorang yang dibunuh oleh pelaku, maka pelaku itu ketika diputuskan di hukum qisas atau dihukum mati di dalam agama Islam itu, ya metodenya itu dengan cara dipancung atau disembelih, digorok lehernya. Itu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sapi. Orang yang hanya dalam waktu 1-2 detik terputus urat ya, pernapasan dan saluran makanannya sehingga darah terpancar dari lehernya itu, dia tidak merasakan sakit ya, dan sudah tidak sadarkan dan dia langsung mati ya, atau meninggal. Kelihatannya sadis, tapi kan ketika bicara di sini bicaranya adalah yang dirasakan oleh eksekusi tersebut, ya kan? Berbeda dengan eksekusi atau hukuman mati dengan ditembak misalkan. Itu dari hasil penelitian, sebelum ia meregang nyawa, dia merasakan sakit yang luar biasa, antara 15 menit sampai 10 menit. Jadi ketika terdakwa itu tervonis itu dihukum mati, ditembak jantungnya di dada kiri, itu dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia sempat merasakan kesakitan antara 15 menit sampai 20 menit. Nah, itu yang dikatakan menyiksa. Tapi ya karena terbatasnya pengetahuan manusia, justru yang dikatakan sadis tidak manusiawi adalah yang disembelih atau yang dipancung. Padahal untuk yang dieksekusi tersebut itulah yang paling nyaman, dia tidak merasakan apa-apa. Apalagi ada dengan metode digantung misalnya. Itu lebih parah lagi itu rasa sakitnya. Bahkan ada orang yang dihukum mati dengan cara digantung, pelonjokan sampai puluhan menit nggak mati-mati. Nah, itu tapi dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Apalagi yang disetrum. Saya pernah melihat eksekusi ya, terdakwa dengan cara disetrum. Itu sampai pojokan luar biasa terkurung sampai selesai. Begitu dicek sama dokternya belum mati, akhirnya disetrum lagi. Nah, itu menyiksa. Islam tidak mengajarkan ya, hal seperti itu. Baik, ya kita bahas satu hadis lagi. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marratin kanat lahu adala ashri riqabi wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan min syaitani yawmahu zalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min zalik wa man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marratin
khutat khatayahu walau kana misla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dialah ilah yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, dialah yang memiliki alam semesta dan segala puji hanya baginya. Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali. Nah, ini di sini hadisnya mengucapkan kalimat tadi ya 100 kali dalam sehari, maka orang tersebut akan mendapat pahala sama seperti orang yang memerdekakan 100 orang budak. Masya Allah. Karena di kita sekarang tidak ada budak, kita mau mencari pahala besar. Salah satu pahala yang sangat besar adalah memerdekakan budak. Tapi nggak ada. Ya budak sekarang udah nggak ada. Nu aya kayak barudak. Barudak eta mah beda. Ya, barudak budak nu diimah teh bukan budak yang dimaksud ya, dalam konteks ini. Maka ketika mengucapkan kalimat tersebut sehari 100 kali ya, mendapatkan pahala seperti memerdekakan 100 orang budak. Dicatat 100 kebaikan untuknya dan dihapus 100 keburukan untuknya. Pada hari itu ia akan terjaga dari godaan setan sampai sore hari, dan tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Nah, yang mengalahkan pahala orang membaca kalimat la ilaha illallah wa la syarika lah 100 kali adalah orang yang mengucapkan kalimat ini lebih dari 100. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi ketika di sini disebutkan buih di lautan berarti dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar kalau disebut buih ya, disebut seperti gunung Uhud, itu dosa besar. Dari sahabat Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra birra kana kaman a'taqa arba'ata al-nufus min waladi Ismail. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang arti sebanyak 10 kali, maka baginya pahala sebagaimana memerdekakan 4 orang dari keturunan Ismail. Ya, Bani Ismail, ya berarti keturunan Nabi Ismail itu termasuk baginda Rasulullah SAW dan terus ya. Jadi artinya sangat utama ya, pahala memerdekakan budak dari Bani Ismail. Nah itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa syarika lah ini setara ya, dengan pahalanya memerdekakan budak dari Bani Ismail. Kemudian hadis lain, li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma qara'at alaihi syams. Sesungguhnya aku membaca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku cintai dari segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari. Jadi begitu utama zikir yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat utama. Baik. Adapun faedah atau kesimpulan dari membacakan zikir-zikir tersebut, yang pertama ya, dikatakan barang siapa mengucapkan kalimat tadi la ilaha illallah wa la syarikalah ya, dialah Rabb yang Maha, tidak ada sekutu baginya, dia yang memiliki alam semesta, Allah adalah berkuasa sebanyak 100 kali dalam sehari, maka pahalanya seperti membebaskan 10 orang budak. Dituliskan 100 kebaikan bagi yang mengucapkan dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Dengan zikir tahlil dapat terjaga dari setan. Barang siapa yang mengucapkan sebanyak 10 kali dalam sehari, pahalanya seperti membebaskan 4 budak dari Bani Ismail. Nah,
Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beberapa fadilah yang kita dapatkan ya, ketika yang pertama kita melakukan penyembelihan hewan kurban, atau ketika jamaah yang sedang wukuf di Arafah ya, di antaranya apapun dikabulkan ya, hajat yang diinginkan dari seseorang yang berdoa kepada Arafah, dan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, pahalanya seperti disebutkan tadi ya, mendapatkan pahala seperti membebaskan budak dari bangsa Arab ya. Mudah-mudahan zikir-zikir itu selalu konsisten atau istiqomah kita ucapkan. Makanya kalau habis sholat ya, yaitu baca zikir-zikir itu. Misalkan pas imam ya mengingatkan jamaahnya ya, walaupun berzikirnya itu tidak harus berjamaah, tapi tidak ada salahnya imam itu ya mencontohkan ya, mengucapkan zikir-zikir tersebut. Adapun kegunaan ketika imam mencontohkan berzikir dengan sedikit dikeraskan, itu bagi makmum yang nggak hafal dia bisa ngikutin gitu. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan ketika imam mencontohkan cara berzikir ya, dengan sedikit mengeraskan. Nah, bagi imam yang mungkin juga tidak hafal urutannya kan juga jadi enak gitu kan, karena dia terbantu dengan mendengar imam itu mengucapkan zikir tersebut. Jadi memang gak usah keras-keras ya, kalau habis sholat imam berzikir itu kan udah ada mic gitu kan. Yang penting jamaah mendengar ya. Tujuannya bagi jamaah yang kurang hafal itu dia bisa langsung ikut gitu, mengikuti zikiran-zikiran yang dicontohkan oleh jamaah ya. Jadi gak usah teriak-teriak gitu kan berzikir gitu kan. Ya Allah kan jangankan kita teriak, kita dalam hati kita aja bicara Allah dengar nggak? Dengar, karena Allah Maha mendengar. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam amaliyah ibadah kita sehari-hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akhirin wa barik wa sallim ala alihi sahabat Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'matan tabi'u mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min al-awwali wal akhir wa ta'ala min al-hayat wa tawfiq min al-jannah wa darajat wa tabayyana min sabwan jannah fiha wa qadama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qulana wa tadarrana wa tafawzana wa tafsirana ya rabbal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa hamna marabana as-saghira Allahumma hamlana min azwajina wa zurriyyatina wa ta'ala jannana taqina imama rabbi ja'alna min salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin khususan ila al-hudan Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan mutaqabbala wa tijaratan tabur ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى
sahbihi